Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat muslim, ramai komentar netizen Aswaja di channel saya mempertanyakan sanad keilmuan ustadz dan ulama salafi. Netizen Aswaja ini cenderung arogan dengan klaim memiliki sanad konon sampai kepada Rasulullah. Akibatnya mereka pede melecehkan ustadz-ustadz salafi, bahkan para ulama salafi, bahwa mereka tidak memiliki sanad. Subhanallah, terlalu jauh ente mainnya bro. Jadi sesat jalan pulang. Insya Allah di video lain saya akan nukilkan beberapa ustadz dan ulama salafi berikut sanad keilmuannya. Nah sahabat muslim, untuk meluruskan pemahaman netizen Aswaja yang bengkok tentang sanad, maka akan saya nukil dari buku Ustadz Firanda Andirja berjudul Ketika Sang Habib Dikritik dengan beberapa penyesuaian. Buku ini beliau susun untuk membantah buku Habib Munzir Al-Musawa yang berjudul Menitik Kesempurnaan Iman, namun isinya 100% sangat relevan dalam membantah para netizen Aswaja dalam masalah sanad. Nah sahabat muslim, Habib Munzir dan Aswaja sering menyebut kalau mereka memiliki sanad hingga mengesankan bahwa ilmu yang dia peroleh itu nyambung hingga Rasulullah. Hal inilah yang dikenal dalam sekte Islam Jamaah dengan istilah mangkul. Kemudian untuk mendukung aksinya ini, maka Habib Munzir dan Aswaja menuduh bahwa para ulama Wahabi tidak seorang pun memiliki sanad, bahkan tidak seorang pun katanya yang hafal 10 hadis beserta sanadnya. Sungguh ini merupakan kedustaan dan pembodohan terhadap masyarakat Indonesia. Akibatnya pengagum Habib Munzir dan Aswaja berkesimpulan bahwa yang pertama, seluruh ilmu tanpa sanad tidak bisa diterima. Yang kedua, orang yang memiliki sanad seakan-akan maksum terjaga dari kesalahan karena ilmunya mangkul, yaitu sampai kepada Rasulullah. Yang ketiga, orang yang memiliki sanad hingga ke Imam Syafi'i seakan-akan paling faham tentang perkataan Imam Syafi'i karena ilmunya mangkul sampai kepada Imam Syafi'i. Nah, sanggahan propaganda Habib Munzir dan para Aswaja ini bisa dari banyak sisi. Yang pertama adalah tuduhan Habib Munzir dan Aswaja bahwa para ulama Wahabi tidak memiliki sanad merupakan tuduhan yang sangat dusta. Jangankan para ulama besar Wahabi, teman-teman Ustadz Firanda aja banyak yang memiliki sanad. Jadi jangan sampai Habib Munzir dan Aswaja merasa mereka adalah pendekar-pendekar sanad satu-satunya. Yang kedua, terkhusus tuduhan Habib Munzir terhadap Syekh Al-Albani bahwa beliau tidak memiliki sanad dan hanya tong kosong yang menipu umat, maka ini merupakan tuduhan dusta dan sangat keji. Syekh Al-Albani punya isnad dan ini merupakan perkara yang ma'ruf. Beliau itu memiliki ijazah hadis dari Allamah Syekh Muhammad Raghib At-Tabakh Al-Halabi yang kepadanya lah beliau mempelajari ilmu hadis dan mendapatkan hak untuk menyampaikan hadis darinya. Syekh Al-Albani pun telah menegaskan hal ini dalam beberapa kitabnya seperti dalam kitab Tahzir As-Sajid dan juga dalam kitab Mukhtasar Al-Ulu. Dan sebagian murid Syekh Al-Albani seperti Abu Ishaq Al-Huwaini juga mengambil sanad dari Syekh Al-Albani. Yang ketiga, kaum muslimin telah paham bahwasanya sumber hukum mereka itu adalah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Demikian juga ijma para ulama. Dan tatkala terjadi perselisihan, maka Allah memerintahkan kita untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Allah berfirman, jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul, yaitu sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Allah tidak pernah mengatakan, kembalilah kalian kepada orang yang bersanad. Alhamdulillah Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih itu telah dijaga oleh Allah. Yang keempat, propaganda Habib Munzir dan Aswaja ini sama sekali tidak pernah dilakukan oleh para ulama dari mazhab manapun. Baik dari mazhab Imam Abu Hanifah, atau mazhab Imam Malik, atau mazhab Imam Ahmad, atau mazhab Zahiriyah. Bahkan tidak seorang pun dari ulama mazhab Syafi'iyah yang mengigau dengan propaganda Habib Munzir dan para Aswaja ini. Silahkan buka kitab fikih dari mazhab manapun, atau kitab akidah dari mazhab manapun, atau kitab hadis dari mazhab manapun, atau kitab usul fikih dari mazhab manapun. Tidak seorang pun dari para ulama pernah berkata, fatwa Anda tertolak karena Anda tidak bersanad. Sering terjadi perdebatan dalam masalah fikih di kalangan para ulama mazhab. Namun tidak seorang pun dari mereka tatkala membantah yang lain itu dengan dalih pendapat Anda batil karena Anda tidak bersanad. Bahkan tatkala ulama ahlus sunnah berdebat dengan para ahlul bid'ah dalam masalah akidah, maka para ulama Ahlussunnah itu membantah dengan cara menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sama sekali mereka tidak pernah berkata kepada ahlul bidah, kalian itu di atas kebatilan, karena kalian tidak bersanad. Karenanya propaganda Habib Munzir dan para Aswaja ini sangat lucu dan konyol. Yang terperdaya hanyalah orang awam yang tidak mengerti kitab-kitab para ulama, ilmu hadis, dan ilmu sanad. Yang kelima, kalaupun kita menerima sanad yang dimiliki Habib Munzir, maka kita harus mengecek para perawi yang terdapat dalam sanad tersebut. Mulai dari Habib Munzir, gurunya, lalu gurunya lagi dari gurunya Habib Munzir,
tentunya kita tidak akan mendapatkan perkataan para imam al-jar wa at-ta'dil seperti Syu'bah bin Hajjaj, Al-Bukhari, Al-Imam Ahmad, Yahya bin Sa'id, dan lain-lain tentang guru-guru Habib Munzir itu. Maka para perawi tersebut, yaitu guru-guru Habib Munzir dalam ilmu hadis, bisa dihukumi sebagai para perawi majhul. Belum lagi kredibilitas, hafalan, dan kejujuran Habib Munzir yang buruk sebagaimana dijelaskan oleh Ustadz Piranda. Yang keenam, sebagaimana Habib Munzir memiliki sanad, ternyata terlalu banyak para penuntut ilmu salafi yang juga memiliki sanad. Maka fatwa siapa yang mau diterima? Fatwa Habib Munzir atau fatwa para penuntut ilmu salafi? Hanya saja Habib Munzir mengesankan kepada para murid-muridnya bahwa para salafi itu tidak bersanad. Ini merupakan kedustaan yang sangat nyata. Yang ketujuh, bukankah sering dua orang yang sama-sama memiliki sanad ternyata berselisih? Lihat saja bagaimana para ulama saling berselisih pemahaman dalam banyak sekali permasalahan agama, sehingga timbullah mazhab-mazhab yang berbeda-beda. Bukankah para ulama besar pengikut mazhab Syafi'i memiliki sanad akan tetapi sering berselisih dengan para ulama pengikut mazhab Hanafi yang juga memiliki sanad? Bukankah Imam Ibnu Hazm yang bermazhab Zahiriyah yang beliau banyak meriwayatkan hadis dengan sanadnya? Dalam kitab beliau Al-Muhalla, ternyata banyak menyelisih para ulama 4 mazhab yang juga memiliki sanad. Bukankah Imam Syafi'i yang memiliki sanad dan pernah berguru kepada Imam Malik juga memiliki sanad? Dan ternyata masing-masing dari mereka malah memiliki mazhabnya tersendiri. Demikian juga halnya antara Imam Ahmad yang berguru kepada Imam Asy-Syafi'i. Dari sini jelas bahwa isnad tidak melazimkan satu pemahaman, bahkan orang yang memiliki satu isnad bisa saja berselisih paham, bahkan bisa jadi murid menyelisih guru. Lantas bagaimana bisa dianalogikan jika Habib Munzir dan para aswaja kalau memiliki sanad maka otomatis lebih paham tentang agama? Yang kedelapan, orang yang memiliki sanad yang sahih dalam periwayatan hadis tidak mesti lebih paham agama daripada orang yang sama sekali tidak memiliki sanad. Maka bagaimana lagi orang yang memiliki sanad yang dhaif karena banyak perawi yang majhul? Imam Bukhari telah membuat sebuah bab dengan judul Bab Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang betapa sering orang yang disampaikan lebih paham dari yang mendengarkan. Lalu Imam Bukhari membawakan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, karena bisa jadi yang hadir menyampaikan kepada orang yang lebih paham daripada dia. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan tentang hadis ini, beliau menjelaskan maksudnya yaitu bisa jadi orang yang disampaikan sabdaku lebih menguasai, yaitu lebih paham tentang sabdaku daripada yang mendengarkan langsung dariku. Rasulullah juga bersabda, semoga Allah menerangi wajah seseorang yang mendengar sebuah hadis dariku lalu dia menghafalkannya hingga menyampaikannya. Bisa jadi seorang yang membawa fikih atau ilmu lalu dia sampaikan kepada yang lebih faqih daripada dia. Dan bisa jadi seorang membawa fikih atau ilmu akan tetapi dia bukanlah seorang yang faqih. Hadis ini menjelaskan bahwasanya bisa jadi seseorang itu memiliki riwayat hadis akan tetapi tidak paham dengan isi hadis tersebut, serta tidak bisa mengambil dan mengeluarkan hukum-hukum dari hadis tersebut. Imam Munawi Asy-Syafi'i berkata, betapa banyak pembawa fikih atau ilmu itu namun tidak faqih, yaitu tidak bisa menggali ilmu-ilmu hukum dengan cara pendalilan, akan tetapi dia membawa riwayat tanpa memiliki sisi pendalilan dan pengeluaran hukum. Karenanya ilmu dan kefakihan bukanlah dengan banyaknya riwayat dan banyaknya sanad. Karena bisa jadi ada seseorang yang memiliki banyak riwayat dan sanad akan tetapi tidak paham atau kurang paham dengan isi dari hadis-hadis yang diriwayatkan. Imam Ibnu Battal rahimahullah mengatakan, Nabi alaihissalam sungguh telah menafikan ilmu dari orang yang tidak memiliki pemahaman. Sebagaimana dalam sabda beliau, betapa banyak orang yang membawa fikih atau ilmu akan tetapi tidak memiliki kefakihan. Imam Malik mengatakan, bukanlah ilmu dengan banyaknya periwayatan, akan tetapi ilmu adalah cahaya Allah yang Allah letakkan dalam hati. Maksud Imam Malik adalah memahami makna-maknanya dan istinbat atau pengambilan hukum darinya. Nah, kesimpulan dari hadis ini, yang pertama, bisa jadi seseorang memiliki riwayat atau sanad akan tetapi tidak paham dengan kandungan dari hadis yang dia riwayatkan. Yang kedua, bisa jadi seseorang memiliki riwayat dan sanad akan tetapi orang yang membaca hadis yang ia riwayatkan itu lebih paham dengan isi hadis daripada yang memiliki sanad. Yang sembilan, di internet ada pengagum Habib Munzir yang mengatakan, dengan hormat saya hendak belajar kepada Habib walaupun sementara baru sebatas lewat internet. Yang pertama, mohon izin belajar kepada Habib yang bersanad keguruan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mohon ijazah untuk pengamalan amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, katanya. Kemudian Habib Munzir menjawab surat itu. Saudaraku yang kumuliakan, selamat datang di web para pencinta Rasulullah SAW. Kita bersaudara dalam kemuliaan. Yang pertama, saudaraku tercinta, saya belum pantas menjadi murid yang baik. Bagaimana saya bisa menjadi guru? Kita bersaudara dan saling menasihati karena Allah.
Namun, sanad keguruan Anda telah terpadu dengan sanad keguruan saya hingga kepada Rasulullah, kata Habib Munzir. Yang kedua, Habib Munzir menjawab, saya ijazahkan kepada Anda sanad keguruan saya kepada Anda yang bersambung sanadnya kepada guru mulia kita hingga Rasulullah SAW. Ia adalah bagai rantai emas terkuat yang tidak bisa diputus dunia dan akhirat. Jika bergerak satu mata rantai, maka bergerak seluruh mata rantai hingga ujungnya, yaitu Rasulullah SAW. Semoga Allah selalu menguatkan kita dalam keluhuran dunia dan akhirat bersama guru-guru kita hingga Rasulullah SAW. Nah, sobat muslim, lihatlah betapa gampang sang Habib mengobral sanad ijazah kepada orang-orang awam tanpa persyaratan dan bahkan hanya sekedar melalui internet. Dan hal ini sangat sering beliau lakukan. Yang ke-10, tidak semua orang memiliki sanad dan meriwayatkan hadis, maka otomatis akidahnya merupakan akidah yang lurus. Ini merupakan perkara yang sangat mendasar dan diketahui oleh semua orang yang baru belajar ilmu mustalah hadis. Karenanya para ulama ahli al-jar wa ta'dil menyebutkan dalam kitab-kitab misalnya ad-du'afa dan kitab-kitab lain membicarakan para perawi yang lemah, bahwasanya banyak perawi hadis yang memiliki pemahaman bid'ah, baik bid'ah khawarid, syiah, irja, qadariyah, dan lain-lain yang menyebabkan riwayat para perawi tersebut tertolak. Dan masih banyak sebab-sebab lain yang menyebabkan periwayatan seseorang yang memiliki sanad justru tertolak. Yang 11, kelaziman dari hal ini maka seluruh da'i dan ulama yang tidak bersanad tidak diterima perkataan dan fatwa mereka. Dan fatwa mereka dihukumi sebagai fatwa yang batil. Sebaliknya Habib Munzir dan para aswaja sebaiknya mereka memberi masukan kepada MUI yang selama ini tatkala berfatwa tidak mencantumkan sanad mereka, yang menunjukkan bahwa fatwa-fatwa mereka selama ini adalah fatwa batil jadinya. Demikian juga masukan kepada ribuan da'i yang di Indonesia, bahkan masukan kepada jutaan da'i yang ada di dunia agar berhenti berdakwah dan hendaknya mencari sanad dulu sebelum perkataan agar fatwa dan perkataan mereka bisa diterima dan tidak dianggap batil. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.